Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 Evaluasi Pengembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini yang beranggotakan saya sendiri, Akila Konitahaya, Nur Azkia, dan Siti Maisyarah. Pengertian evaluasi. Evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu evolution, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi evaluasi, dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia. Dalam Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English disebut bahwa evaluasi adalah to find out the amount or flow, yang berarti suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Evaluasi mengembangkan sosial dan emosi anak usia dini dapat diartikan sebagai suatu proses pencapai ketercapaian standar tingkat perkembangan sosial dan emosi pada anak usia dini. Dalam evaluasi, hasil dari kegiatan penilaian tersebut digunakan sebagai bahasa pertimbangan bagi pendidikan anak usia dini untuk menentukan apakah perkembangan sosial dan emosi anak usia dini sudah optimal atau belum. Selanjutnya yaitu teknik evaluasi perkembangan sosial emosional anak usia dini. Yang pertama yaitu jadilah contoh untuk si kecil. Ya, semua pasti tahu kalau anak-anak merupakan peniru ulung. Apapun yang dilihat, terutama dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya, akan ditiru olehnya. Beberapa sikap baik dari ibu, kakak, atau ayah ditunjukkan lewat perilaku sehari-hari untuk membantu mengembangkan kemampuan sosial si anak. Selanjutnya yang kedua, ajak anak bermain dengan teman seusianya. Ketika bermain, anak mungkin mengalami konflik dengan temannya. Ia mungkin akan mengalami rasa takut, malu, khawatir, bahkan marah saat bermain. Tapi ini semua sesuai dari bagian tahap perkembangan kemampuan sosial emosional yang harus dihadapi. 3. Ajarkan anak untuk berbagi. Cara mengajarkan anak untuk berbagi saat bermain dapat dilakukan seperti ibu bisa mendorong anak untuk memainkan mainannya bersama-sama dengan temannya, atau ibu bisa mengajak anak untuk mengumpulkan pakaian atau mainan yang sudah tidak dipakai untuk disumbangkan kepada anak-anak yang lebih membutuhkan. Ketika anak sudah bisa berbagi mainannya dengan rela, tidak menangis ketika diminta berbagi, itu berarti ia telah memiliki kemampuan sosial emosional yang baik. 4. Bercerita dan membaca dongeng. Bercerita, membacakan buku, atau mendongeng juga bisa jadi cara mengembangkan sosial emosional anak usia dini. Cerita yang dipilih haruslah yang mengandung nilai-nilai positif untuk dijadikan contoh dalam kehidupan nyata si kecil, tanpa harus mendikte. Lewat kebiasaan bercerita ini, lama-kelamaan anak akan mengerti dan menjadikan nilai positif tersebut sebagai bagian dari dirinya. 5. Memperkenalkan anak dengan pengalaman baru. Ajaklah anak melihat situasi, suasana, hingga pemandangan yang baru. Cara ini diyakini dapat meningkatkan kemampuannya dalam beradaptasi. Tidaklah sulit untuk memperkenalkan anak dengan pengalaman baru yang bisa mengembangkan kemampuan sosialnya. Selama menikmati pengalaman baru ini, anak tentunya juga kemampuan sosialnya. Selama menikmati pengalaman baru, anak tentunya akan berinteraksi dengan orang-orang baru yang ditemuinya di tempat tersebut. 6. Percakapan atau wawancara dengan anak. Percakapan atau wawancara dengan anak merupakan suatu cara pengumpulan informasi yang diperoleh secara langsung dari anak. Anak menyadari bahwa Anda sebagai guru tertarik pada cara berpikir mereka dan merasakan emosi. 7. Observasi. Observasi atau pengamatan adalah proses memperhatikan seorang anak dalam melakukan suatu kegiatan atau melakukan permainan, tanpa mencampuri kegiatan anak tersebut. Pengamatan seorang guru haruslah peka, terperinci, dan deskriptif, terutama dalam mengungkapkan perkembangan sosial emosional anak. C. Karakteristik evaluasi pengembangan sosial emosional anak usia dini. 1. Penilaian harus dikaitkan dengan kurikulum untuk mendapatkan hasil evaluasi yang tepat sasaran.
2. Penilaian harus dimanfaatkan untuk kepentingan anak. 3. Penilaian harus mencakup seluruh aspek perkembangan anak. 4. Penilaian melibatkan observasi yang teratur dan periodik dari anak dalam berbagai keadaan yang menggambarkan tingkah laku anak setiap saat. 5. Penilaian menggunakan suatu alat dan prosedur yang tersusun. 6. Penilaian menunjukkan keunggulan dan kemajuan anak. 7. Penilaian terhadap aspek perkembangan anak dapat dilakukan guru dalam membuat simbol-simbol atau lambang-lambang yang mudah dipahami oleh guru itu sendiri. Misalnya, simbol bulat penuh, bulat setengah, bulat kosong, atau dengan simbol bintang. Sekian dari kami, terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.